Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salawatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa attabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini di akhir Ramadan pada tahun 1445 Hijriah ini, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan bahwasanya Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, dan itu menjadi kabar yang menyedihkan tentunya untuk umat Islam. Tetapi di sisi yang lain, kita juga diberikan kabar gembira bahwasanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang penuh kebahagiaan bagi umat muslim. Semua bersuka cita, bertumpah ruah untuk merayakan hari Idul Fitri di bulan Syawal. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan bulan Syawal ini, mari kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa menimbulkan kemaslahatan untuk umat Islam pada khususnya, dan umat di dunia pada umumnya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam pada surah An-Nisa ayat pertama yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bathi minha rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Bahasanya pada surah An-Nisa ayat pertama ini, Allah mengabarkan tentang menciptakan dari seorang diri manusia, dan Allah juga menciptakan seorang istri untuk berkembang biak, untuk melahirkan keturunan, dan juga yang terpenting ditekankan adalah untuk menyambung tali silaturahmi. Pada beberapa riwayat hadis dari riwayat Muslim dan Abu Daud Tirmidzi, bahwasanya dikatakan silaturahmi ini memiliki faedah yang sangat besar untuk umat muslim. Dalam beberapa riwayat, salah satunya pada riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim, dikatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man ahabba ayusatta lahu fihi rizqihi wa yungsa'alahu fil athari falyasil rahmahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, ingin ditangguhkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Dari riwayat hadis ini bisa kita ambil beberapa kesimpulan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu mendapatkan faedah. Yang pertama adalah dilapangkan rezekinya. Dalam konteks rezeki, terkadang kita hanya terkotak dalam satu rizki, yaitu harta benda. Tetapi
rizki itu atau rezeki itu maknanya sangat luas. Termasuk kemudian disambung keduanya, yaitu adalah ditangguhkan ajalnya atau diberkahkan umurnya dan dipanjangkan umurnya. Otomatis ketika kita diberikan kelonggaran umur, ditangguhkan ajalnya, diberkahkan umurnya, otomatis Allah melimpahkan rezeki yang namanya kesehatan, di mana rezeki kesehatan ini sangatlah mahal harganya. Kita bisa melihat beberapa tahun kemarin ketika Indonesia dan dunia mengalami wabah yang bernama pandemi COVID-19, berjuta-juta negara, beratus-ratus negara itu menghabiskan harta kekayaannya untuk menanggulangi wabah itu. Maka kesehatan itu termasuk rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia sering tidak menyadari itu. Kemudian terkait dengan konteks di bulan Syawal, kita sering menjumpai, terutama di Indonesia dan khususnya adat Jawa, bahwasanya ada tradisi yang namanya sungkeman atau ujung, yaitu berkunjung dari rumah satu ke rumah yang lain untuk saling meminta maaf, untuk bersilaturahmi, dari yang muda datang ke yang lebih tua. Tradisi ini dalam pandangan kami sangatlah berguna untuk ukhuwah Islamiyah. Bagaimana ikhtiram seorang anak muda terhadap orang tua untuk datang ke rumah, meminta maaf, bersilaturahmi, dan bercengkrama. Disitulah terjadi interaksi yang kemudian akan meluluhkan semua perasaan dendam, perasaan kecewa, dan lain sebagainya. Maka tradisi ini melahirkan suatu keharmonisan dan keteladanan yang baik, dan itu dianjurkan dalam agama kita, bahwasanya keharmonisan khususnya antar umat Islam dan pada umat seluruhnya pada umumnya itu sangatlah diidam-idamkan oleh kehidupan manusia di muka bumi ini. Melalui bulan Syawal ini, marilah kita menjadikan bulan Syawal ini menjadi tonggak awal untuk bersilaturahmi, untuk saling meminta maaf, untuk menciptakan keharmonisan yang hakiki dan yang baik. Karena Allah mengatakan dalam surah As-Saff ayat 4, yaitu adalah Allah sangat mencintai orang-orang yang berperang di dalam barisan, seakan-akan itu seperti bangunan yang kokoh. Sudah ada kata-kata Allah mencintai. Ketika Allah sudah mencintai suatu hal, suatu amalan, suatu perbuatan, maka Allah akan melimpahkan ridho, berkah dan rahmatnya secara tumpah ruah di muka bumi ini. Dan itulah yang menjadi tujuan utama dari silaturahmi. Niatnya kita bersilaturahmi adalah mencari keberkahan dan rahmat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah ta'ala, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi umat manusia yang menjalankan kodratnya sebagai khalifatul fil ard, yaitu sebagai pemimpin di muka bumi ini, sebagai wakil-wakil dari Allah Ta'ala di muka bumi ini,
untuk menjalankan misi ketuhanan. Salah satunya yaitu adalah silaturahmi. Ini termasuk hablum minan nas. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nun wal qalam yawma yasturun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Kareem, Kareem, Kareem.